Bab 497. Meskipun Bao Peimin menghormati Sun Miao, dia hanya memiliki kepentingan di depan kultivator manapun. Jika ada cukup banyak hal untuk menarik, tidak peduli seberapa berpikiran tinggi yang kuat akan menjadi penjahat yang luar biasa. Tiba-tiba, Sun Miao tersenyum, dan senyumnya memiliki sedikit kesuraman. Bao Peimin, apa yang menurutmu terlalu sederhana? Anak ini sangat pembunuh dan sombong. Bisakah kamu menjamin bahwa dia akan benar-benar mendengarkan kita? Dia memiliki kekuatan seperti itu dan bersedia menjadi wali Cina. Tidak mungkin. Namun, putra ini mungkin benar-benar dapat melakukan beberapa hal untuk penjaga Huaxia, seperti pedang ketahanan jiwa, dan keterampilan pedang anti langit di tubuhnya. Putra ini sangat muda, dan dia telah mencapai pencapaian ini setelah berlatih. Selama beberapa tahun, pasti ada peluang besar, rahasia besar. Bao Peimin, kamu mengatakan bahwa jika penjaga Huaxia kita menguasai rahasia ini, apakah kekuatan kita akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk Huaxia saat itu? Mendengar kata-kata muram ini, wajah Bao Peiming berubah total. Matahari tua, apa perbedaan antara kamu dan Fang Zhenye? Kamu mendapat masalah. Jatuh ke dalam lubang. Sun Miao tersenyum dan berhenti berbicara, tetapi berjalan menuju Chen Ye selangkah demi selangkah. Dan dia ditemani oleh beberapa penjaga yang menakutkan. Segera, Sun Miao datang ke Chen Ye, dia melirik Chen Ye, dan menemukan bahwa Chen Ye memegang pedang, terengah-engah, keringat di tubuhnya tertutup sepenuhnya, dan tubuhnya basah kuyup. Tidak hanya itu, tetapi Ki asli dan Tian hilang. Dia berkata dengan merendahkan, kamu terluka parah. Sejujurnya, aku sangat penasaran. Setelah menghilang selama beberapa tahun, aku sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu membuat lompatan dari orang biasa ke tempat kamu sekarang. Chen Ye mengangkat kepalanya, menatap Sun Miao, dan berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Sun Miao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, aku tidak sepembunuh Fang Zhenye, aku akan memberimu pilihan yang hampir sempurna. Pertama, serahkan pedang penekan jiwa. Itu milik Jiang Daoshan dan Anda tidak bisa membawanya. Tentu saja, saya juga menginginkan darah Anda. Darah Anda dapat membuat pedang penekan jiwa mengenali tuannya, yang sangat penting. Kedua, serahkan keterampilan pedangmu dan semua rahasiamu. Ketiga, hapus semua basis kultivasimu. Mulai sekarang kamu tidak bisa berkultivasi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu turun gunung. Ini masih untuk wajah Bao Peiming. Tamak. Pada saat ini, Sun Miao sangat serakah. Rahasia Chen Ye begitu menarik baginya sehingga mereka bahkan membuatnya bertentangan dengan moralitasnya sendiri. Pah! Chen Ye meludahkan seteguk darah, mimpi. Belalang yang menangkap Oriole jangkrik ada di belakang, dan Sun Miao adalah Oriole. Dia telah menahan diri, bahkan tidak menerima undangan Fang Zhenye untuk bergabung untuk membunuh Chen Ye. Dia telah menunggu saat ini. Terlepas dari hasilnya, dia adalah pemenang terbesar. Sebuah penghalang energi kemarahan melonjak di sekitar tubuh Sun Miao, menghalangi segalanya. Anak muda, meskipun kamu memegang pedang penekan jiwa di tanganmu, lukamu saat ini mengkhawatirkan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menunjukkan kekuatan yang baru saja kamu miliki? Jangan katakan itu aku, bahkan orang biasa pun bisa. Terbunuh. Kamu. Tapi sekali lagi, kamu terlalu mengejutkanku. Perbatasan pemisahan dan reuni membunuh 10 penjaga Huaxia. Dalam sejarah, kamu adalah Lubu, dan Bai Qi dilahirkan kembali. Aku tidak ingin membunuh orang jenius seperti itu. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Ini hanya sedikit lebih rumit. 10, 9, 8. Sun Miao menghitung mundur, dia pasti akan memakan Chen Ye. Kekuatan apa yang harus dilawan oleh busur yang kuat? Chen Ye mengertakkan gigi dan membuat dirinya berdiri tegak, tampak bangga. Dia menatap Sun Miao dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, kamu adalah binatang yang sangat suci, kamu tidak memiliki kualifikasi. Mendengar ini, Sun Miao mengerutkan kening, dan kemudian membanting dengan telapak tangan. Chen Ye ingin berhenti tetapi ternyata itu tidak mungkin. Tangannya penuh dengan timah. Pertempuran puncak menghabiskan energi dan kekuatannya yang menyebalkan. Jika kembali normal, dia bahkan akan berani membunuh Sun Miao. Tetapi siapa yang mengira bahwa wali yang bermartabat akan sangat kotor dan menjijikkan? Bang! Telapak tangan Sun Miao menghantam pedang jiwa Chen Ye. Meskipun pedang jiwa-jiwa menolak sedikit, dan Tian Chen Ye sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Detik berikutnya,
Sosok Chen Ye terlempar dari udara dan menabrak tanah yang tebal. Dorongan. Seteguk darah yang dia tahan tidak bisa lagi ditahan, dan kulit Chen Ye langsung menjadi pucat. Meskipun beberapa kuburan reinkarnasi mendekat, mereka masih selangkah lagi. Jika Anda dapat segera menerobos, ada hikmahnya. Tapi bagaimana mungkin Sun Miao memberinya kesempatan untuk menerobos? Krisis kematian, momen ini akhirnya benar-benar menyapu Chen Ye. Di depan orang tua ini, kamu masih ingin menjadi sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya pilihan? Jika kamu tidak tahu urusan saat ini lagi, orang tua ini akan memilih kepalamu dulu. Melihat Chen Ye yang terengah-engah, senyum mengejek muncul di sudut mulut Sun Miao. Di hadapan kekuatan absolut, segala cara sia-sia. Seekor semut ingin melarikan diri di depan raksasa. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Tidak baik. Niat membunuh yang kuat menyapu seperti gelombang besar, dan hati Chen Ye tenggelam ke dasar lembah. Jika tangan tak terlihat meraih tenggorokannya, Chen Ye hanya merasa tercekik. Di kejauhan, Bao Peimin berjuang mati-matian untuk menahan diri di tubuhnya. Bahkan dengan mengorbankan sebagian dari basis kultivasinya. Seluruh tubuhnya tampak terbungkus api. Retak. Dengan suara, pengekangannya menghilang. Bao Peimin putus asa, dan ketika dia menggenggamnya dengan 5 jari, sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia langsung berdiri di depan Chen Ye. Matanya penuh amarah, dia tidak malu dengan penjaga Cina. Sun Miao, aku dulu menghormatimu. Kenapa kamu mempermalukan seorang junior sekarang? Ketika pihak lain lemah, mengancam orang lain dan merampas rahasia mereka, apakah Anda berhak memikul beban dan tanggung jawab? Anda tahu, Anda adalah penjaga China. Jika kamu benar-benar ingin berurusan dengan Chen Ye, lewati tubuhku dulu. Pada saat ini, Bao Peimin sangat bertekad. Rencana non-fase jalan yang berbeda. Ribuan tahun yang lalu, dia pernah melahirkan seorang pria kuat tak tertandingi yang mengambil kebenaran sebagai jalannya. Tepat. Ketika hal-hal jahat melihat leluhur ini, mereka harus menghindari kilometer. Kebenaran adalah senjata leluhur ini. Ini juga merupakan pelatihan kelompok Bao Jia. Nenek moyang ini bernama Bao Siren. Nama ini memang jarang terdengar, tapi nama lain beredar luas. Rumah Kaifeng. Bao Zeng. Bao Peimin melangkah ke jajaran penjaga Tiongkok karena dia ingin mewarisi keinginan terakhir leluhurnya dan melindungi Tiongkok. Sekarang kelompok penjahat suci ini, dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Sun Miao memandang Bao Peimin dan mencibir beberapa kali, Bao Peimin, tidakkah kamu tahu luka seperti apa yang kamu derita? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Aku ingin membunuhmu dengan mudah. Bab 498. Begitu kata-kata ini keluar, Wan Lao berdiri dan membujuk Bao Peimin, Bao tua, apa yang kamu lakukan begitu bodoh, pedang penekan jiwa adalah sesuatu dari Jiang Daoshan, dan putra ini tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Selain itu, putra ini telah membunuh begitu banyak orang, bagaimana jika kita mengambil sesuatu darinya? Jangan terobsesi dengan itu. Bao Peimin mendengus dingin dan mengarahkan pedang panjangnya ke Sun Miao, aku telah mengambil keputusan. Sun Miao menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak ingin menembakmu, tetapi jika kamu keras kepala, maka kamu mencari kematian. Sekarang kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar, kualifikasi apa yang harus kamu hentikan? Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Merusak. Segera setelah itu, pedang dingin muncul di tangan Sun Miao, mengarah langsung ke Bao Peimin. Saat cahaya pedang itu pecah, Bao Peimin dengan cepat memblokir pedangnya. Ding! Suara tabrakan tiba-tiba sangat tajam, dan gelombang suara menyebar seperti zat. Ledakan. Kemudian, gelombang udara yang bahkan lebih ganas menyerbu, seperti 1000 pasukan menyapu. Gelombang udara yang menakutkan menelan cahaya pedang yang jatuh dan berubah menjadi banjir binatang buas dan menyapu langsung ke arah Bao Peimin. Dorongan. Bao Peimin mengira dia bisa melawan untuk beberapa waktu, tetapi dia lengah dalam dampak gelombang udara, tubuhnya membeku dan ekspresinya tiba-tiba memucat. Kemudian seteguk darah menyembur keluar, dan dia melihat seluruh tubuhnya seperti batu besar, dan dia langsung terguncang dan terbang keluar. Menghancurkan pohon raksasa dengan keras. Tidak hanya itu, Sun Miaojian tidak berhenti sama sekali dan mengambil nyawa Bao Peimin. Di mata Sun Miao, keberadaan Bao Peimin yang keras kepala pasti akan menyentuh minatnya di masa depan. Penjaga seperti ini, jangan tinggal. China Guardian, 9 orang sudah cukup. Melihat pedang Sun Miao hendak menembus Bao Peimin, Chen Ye menembakkan panah di tangannya. Anak panah itu menembus udara dan mengambil kepala Sun Miao. Sun Miao secara alami menemukan sesuatu,
matanya menyipit, dan dia berhenti memenggal kepala Bao Peimin. Dia mengguncang lengannya, dan anak panah itu jatuh langsung ke tanah, dan kemudian mendengus, sampah semacam ini, aku masih ingin terluka. Kekuatanku sendiri. Kemudian, dia menembakkan panah di tangannya ke arah Chen Ye. Streamer yang kuat membungkus anak panah, dan itu juga membawa niat membunuh yang dingin. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan hanya ingin memblokir, tetapi menemukan bahwa ada sosok yang langsung menghalanginya. Dia menggunakan tubuhnya untuk memegang anak panah dengan tiba-tiba. Engah! Anak panah itu menembus bahu sosok itu. Chen Ye tercengang, dan Bao Peimin yang berdiri di depannya. Tapi dia benar-benar tidak tahu, mengapa Bao Peimin melakukan ini. Lebih suka menyinggung semua orang daripada berdiri di depannya. Untuk iman. Untuk membungkus Xin He. Atau mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Bao Senior, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Ye menyarankan. Bao Peimin menoleh dan tersenyum, darah masih keluar dari sudut mulutnya, dan dia sangat malu. Chen Ye, sebagai penjaga Tiongkok, saya tidak bisa melindungi Tiongkok. Ini adalah rasa malu saya. Yang saya lakukan sekarang hanyalah penebusan. Penjaga Huaxia telah mengecewakanmu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa ada orang yang benar-benar menjaga Huaxia. Aku harap kamu tidak mengecewakan orang-orang Huaxia. Sebelum kata-katanya selesai, Sun Miao mendengus dingin dan menamparkan Bao Peimin dengan telapak tangannya. Bao Peimin langsung terpesona. Itu jatuh tidak jauh dari Chen Ye, dan napasnya lemah. Sun Miao mendengus dingin, mulai sekarang, Bao Peimin akan dikeluarkan dari penjaga China. Apakah Anda keberatan? Tidak. Kata 8 orang secara bersamaan. Mereka adalah orang-orang yang licin, meskipun mereka tidak terbiasa dengan perilaku Sun Miao, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Jika tidak, Bao Peimin adalah takdir mereka. Wan Lao mengepalkan tinjunya, dia ingin membantu Bao Peimin, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Arti dari Huaxia Guardian telah lama berubah. Hanya Bao Peimin yang masih berjuang untuk mendukungnya. Mungkin mulai sekarang, tidak perlu ada wali. Melihat Bao Peimin terluka parah untuk dirinya sendiri, Chen Ye benar-benar tersentuh. Matanya menyala dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Menatap Sun Miao. Naga darah tubuh juga bergegas keluar. Melingkar di sekelilingnya. Hanya saja Chen Ye lemah, dan naga darah juga jauh lebih lemah. Tentu saja, satu orang dan satu naga juga sangat mengejutkan. Niat membunuh yang intens meletus. Jika mereka tidak tahu bahwa Chen Ye adalah busur yang kuat, mungkin mereka akan sedikit takut. Sun Miao mendengus dingin, apakah kamu masih berencana untuk menolak? Kualifikasi apa yang harus kamu tolak? Aku akan memberimu 3 detik pada akhirnya. Jika kamu tidak menyerahkan apa yang aku inginkan, aku akan mematahkan kepalamu terlebih dahulu. 3, 2. Pada saat ini, Chen Ye tersenyum. Karena dia merasakan kuburan reinkarnasi bergetar dengan panik. Apa yang ditunjukkan ini? 10.000 pendekar pedang Chen Tianli akhirnya kembali. Melihat Chen Ye masih tersenyum saat ini, ekspresi Sun Miao menjadi lebih dingin, apa yang kamu tertawakan? Chen Ye melangkah keluar, matanya seperti serigala lapar. Dewa kematian yang dingin ke neraka. Dingin berguling-guling. Naga darah merasakan sesuatu, naga itu meraung, dan tanah bergetar. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasiaku? Aku akan memuaskanmu. Chen Ye mencibir. Sun Miao merasa ada sesuatu yang salah, dan Chen Ye terlalu tenang saat ini. Meskipun dia ragu, dia masih berkata, apa? Chen Ye mengambil langkah lain, tetapi langkah ini memiliki rasa penindasan tertentu. Ini adalah kepercayaan diri yang kuat dan pembunuh. Sun Miao mundur selangkah tanpa sadar. Rahasia saya adalah orang di belakang saya. Pernahkah Anda mendengar tentang Wan Dao Jianzun? Dia adalah salah satu tuan saya. Wan Dao Jianzun. Tuan lain. Ekspresi Sun Miao berkedip, dia belum pernah mendengar nama ini. Bahkan Kunlun Su pun tidak. Meskipun namanya memiliki momentum yang sangat kuat, tetapi sekarang anak ini benar-benar ingin menggunakan orang lain untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Dia mendengus dingin, Wan Dao Jianzun adalah hal seperti apa, kamu masih ingin menggunakan ini untuk menakutiku. 3 detik sudah habis, aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Sun Miao memegang pedang dingin di tangannya. Saat berikutnya, momentum di sekitar tubuhnya melonjak, energi pedang dilepaskan, dan momentum yang meledak dalam sekejap membuat orang berdebar. Setelah itu, pedang menebas langsung ke arah Chen Ye. Pedang Qi yang memenuhi langit berubah menjadi badai hujan tanpa batas dan menyapu ke arah Chen Ye. Chen Ye tidak bergerak,
tetapi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tubuhnya lurus. Pada saat ini, dia tidak terkalahkan. Melihat pedang Qi akan jatuh, wajah Sun Miao sudah mengerikan. Apakah Chen Ye akan mati? Bao Peimin yang lemah menopang dirinya, mengepalkan tinjunya, dan berkata tanpa sadar. Pedang panjang itu jatuh, sangat dekat dengan Chen Ye, dan akan menembus dada Chen Ye di detik berikutnya. Tidak ada yang berpikir bahwa Chen Ye masih memiliki kesempatan. Di mata semua orang, Chen Ye sudah menjadi mayat. Muridku Chen Tianli, yang berani bergerak. Keluar dari sini. Dan dalam situasi seperti itu, ketika semua orang menyimpulkan bahwa Chen Ye akan mati. Raungan, seolah mengguncang langit, datang saat ini. Dari atas langit. Bab 499. Woho. Segera setelah itu, hanya embusan angin kencang yang bisa terdengar. Senyum Sun Miao dan penjaga Huaxia lainnya membeku. Kekuatan suara ini benar-benar membuat darah mereka melonjak. Ini seperti ditampar di dada oleh seseorang. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke satu arah. Detik berikutnya, hampir membatu. Saya melihat seorang abadi berpakaian putih menginjak pedang terbang dan datang dari langit, meraung seperti guntur dan mengesankan seperti pelangi. Jubah menari tertiup angin. Angin meniup jubah peri berkibar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sun Miao mundur beberapa langkah. Ada seseorang yang bisa mengendalikan pedang dan terbang abadi. Ini bukan peri. Bahkan Kunlun Su, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan pihak lain sangat mudah. Bahkan pada saat pihak lain muncul, Sun Miao dan banyak penjaga hanya memiliki arti kecil di hati mereka. Mereka takut, karena momentum orang yang datang dari langit terlalu kuat. Seolah-olah satu pandangan bisa mengubahnya menjadi kabut darah. Dalam sekejap mata, sosok ini bergegas di depan Chen Ye. Itu adalah Chen Tianli. Berdebar. Sun Miao dan 8 penjaga Cina lainnya berlutut bersama. Lihat tuanmu, saya tidak tahu mengapa tuanmu datang ke Jiang Daoshan. Sebelum kata-kata itu selesai, raungan, mengguncang langit dan mengguncang bumi, mendominasi dan tak tertandingi. Muridku, bagaimana kamu bisa terluka? Sun Miao menarik napas. Mungkinkah makhluk abadi ini adalah master pedang Wandao di mulut Chen Ye? Chen Ye sebenarnya memiliki master abadi. Mau tak mau dia berpikir, Chen Tianli mengambil langkah. Dalam sekejap, di langit di atas langit, ada badai berdarah, naga gila meraung, dan pedang merah seperti darah bangkit dan menghantam Chen Tianli. Kekuatan kekerasan ini tiba-tiba meledak, dengan tirani dan dominasi yang tak tertandingi, dan segera mengejutkan semua orang. Mata Sun Miao menunjukkan ekspresi keheranan. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjangnya dan melawan. Bergemuruh. Sebuah ledakan keras datang. Sun Miao langsung diledakkan. Pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi potongan-potongan dengan suara keras dan terbang keluar. Samar-samar, semua orang sepertinya mendengar suara pecah yang tajam. Pada saat ini, Sun Miao merasa bahwa dia sedang menghadapi gunung raksasa. Gunung yang tak terhentikan. Tubuhnya terpesona oleh kekuatan tak terlihat. Lengan yang memegang pedang berubah menjadi kabut darah di tempat. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Itu menghantam tanah dengan keras. Siapa yang mengira bahwa pria berjubah putih ini tidak bergerak, dan hanya dengan menginjak kakinya bisa menghasilkan paksaan seperti itu? Apakah ini masih manusia? Chen Tianli menatap Sun Miao dan berkata dengan dingin, kamu belum menjawabku, tapi kamu melukai muridku. Jika kamu menyakitiku, aku akan membunuhmu. Jika bukan karena kamu, aku akan memenggal kepalamu. Sangat mendominasi. Melihat adegan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Pria berjubah putih ini terlalu kuat. Bukankah Chen Ye masih hidup dan sehat? Hanya dalam 2 kalimat, akhir cerita Sun Miao langsung ditentukan. Siapa pendekar pedang ini? Kapan Huaxia dan Kunlun Su memiliki karakter seperti itu? Ini adalah keraguan di benak setiap orang. Tuan. Chen Ye berjalan ke sisi Chen Tianli. 2 kata ini sepertinya sudah habis. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu, selama dia diberi cukup waktu dan bimbingan dari 100 orang kuat ini, pencapaiannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan dunia. Chen Tianli mengangguk, mengeluarkan ramuan di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada Chen Ye. Ramuan ini diperoleh dengan membunuh Sekte Kunlun Su. Ini bagus untukmu, ambil dengan cepat. Sebuah kalimat santai membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Untuk pil, pria berjubah putih ini benar-benar membunuh sebuah sekte. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Chen Ye mengambil pil obat, dan napasnya sedikit stabil. Tingkat pil obat ini jauh melampaui apa yang dia pikirkan, dan masih sulit baginya untuk memperbaikinya di wilayahnya.
Mata Chen Tianli jatuh pada Sun Miao lagi, aku akan bertanya lagi untuk terakhir kalinya, tetapi muridku Chen Ye, apakah kamu bergerak? Tuanku, semuanya sebenarnya agak rumit, dan ada kesalahpahaman. Penjaga Huaxia dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum. Aku, Chen Tianli, bicara, apa hakmu untuk menyela? Mati. Dalam sekejap, kata-kata dingin dan tidak berperasaan Chen Tianli bergema. Raungan yang menggelegar mengguncang seluruh arena, dan gendang telinga semua orang sakit, seolah-olah akan terkoyak. Kemudian, dua jari menunjuk langsung ke penjaga Huaxia, dan pria itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Setelah melakukan semua ini, Chen Tianli menatap Sun Miao dan berkata dengan dingin, aku tahu apa yang kamu pilih. Ada aura bergelombang di tubuh Chen Tianli, yang sangat tirani, seolah menghancurkan segalanya. Puci. Di bawah aura tirani ini, wajah Sun Miao langsung pucat, dan darahnya mengalir deras. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tenggorokannya terjepit, membuatnya sulit bernapas. Nafas kematian datang, memotong. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang terbang langsung terbang. Kepala Sun Miao terpenggal di tempat. Tanpa ragu-ragu, sisik terbalik naga, sentuh dan bunuh. Dan Chen Ye adalah skala terbalik Chen Tianli. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ye, maka nasib mereka semua akan berakhir. Chen Ye adalah orang yang mengubah haluan mereka. Semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Sebuah pembangkit tenaga listrik top Cina baru saja dipenggal dengan santai seperti ini. Ini adalah Sun Miao, eksistensi terkuat di antara 10 dari mereka. Semua orang berlutut. Mereka berada di kam yang sama dengan Sun Miao. Sun Miao sudah mati, dan sulit bagi mereka untuk hidup. Siapa yang tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik top di belakang Chen Ye ini? Juga minta orang dewasa untuk mengelilingi kita dengan hidup kita belum menembak Tuan Ye dari awal hingga akhir. Langit dan bumi bisa belajar darinya. Wan Lao juga berlutut, dia tidak berbicara, matanya sangat rumit. Dia melirik Bao Peimin di kejauhan. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Bao Peimin harus melindungi anak ini, tapi sekarang sepertinya Bao Peimin membuat taruhan yang tepat. Begitu dia berada di garis Chen Ye, dia bisa terbang ke langit. Selama bertahun-tahun, dia meremehkan Bao Peimin, dan sekarang sepertinya dia salah. Ini mungkin hidup. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Dan Bao Peimin adalah takdirnya. Ikat Chen Ye dan terbanglah ke atas. Ke puncak gunung. Bab 500. Chen Tianli melirik orang-orang yang berlutut dengan acuh tak acuh, dan mendengus dingin. Meskipun kelompok orang ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok, mereka seperti semut di matanya. Dia bahkan tidak berencana untuk melakukannya. Benar-benar meremehkan untuk melakukannya. Dia memandang Chen Ye dan berkata dengan prihatin, bagaimana pemulihannya? Bagaimana Anda menangani kelompok orang ini, membunuh atau bertahan? Chen Ye mengangguk, ini hampir pulih, terima kasih Tuan untuk pil obatnya. Adapun orang-orang ini, Chen Ye berhenti. Ekspresi para penjaga Huaxia yang tersisa berubah secara drastis, dan mereka buru-buru berlutut di depan Chen Ye, Tuan Ye, kami benar-benar ditindas oleh Sun Miao, dan kami belum melakukan apapun dari awal hingga akhir, tolong beritahu saya. Mereka tahu betul bahwa sekarang Chen Ye mengendalikan hidup dan mati mereka. Jika Anda ingin hidup, satu-satunya cara adalah bertanya pada pemuda ini. Sebelum Chen Ye membuat pernyataan, Bao Peimin berjalan dengan tubuhnya ditopang. Nafasnya lemah. Tuan Ye. Chen Ye terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Bao Peimin, Penatua Bao, terima kasih atas bantuanmu barusan. Jika bukan karena keterlambatan Bao Peimin untuknya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bao Peimin menggelengkan kepalanya, Tuan Ye tidak perlu berterima kasih kepada saya, apa yang saya lakukan hanya layak untuk hati nurani saya. Hanya saja, saat ini, aku punya permintaan yang kejam. Chen Ye mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Tapi itu tidak masalah. Bao Peimin melirik penjaga Huaxia, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Chen Ye, tolong biarkan Tuan Ye menyelamatkan nyawa 7 orang ini. Aku kenal orang-orang ini. Keberadaan Sun Miao tidak memberi mereka pilihan. Sekali kamu melawan kehendak Sun Miao, itu pasti akan menemui jalan buntu. Terlebih lagi, orang-orang ini mengalami kecelakaan seperti itu, maka China adalah satu-satunya wali saya, yang sangat mengkhawatirkan bagi China. Ini adalah suara Bao Peimin. Keberadaan penjaga Huaxia dapat menekan musuh asing, yang merupakan salah satu alasan penting mengapa Huaxia Anbang telah ada selama bertahun-tahun. Dari 20 wali Cina, sekarang hanya tinggal 8.
Jika sesuatu terjadi pada 7 orang ini, maka Bao Peimin akan menjadi satu-satunya di dunia yang menjaga Cina. Jika tidak ada kecelakaan di Huaxia, itu bukan apa-apa, sekali kecelakaan terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Akan lebih sulit untuk menginginkan Anbang Huaxia dengan kekuatannya sendiri. Chen Ye menyipitkan matanya sedikit, dan melirik penjaga Huaxia. Yang terakhir bersujud satu demi satu, Tuan Ye, saya berjanji kepada Anda bahwa kami pasti akan mengambil melindungi China sebagai tanggung jawab kami di masa depan. Kami bahkan bersedia mendengarkan Anda dan Bao Peimin. Anda membiarkan saya pergi ke timur, dan saya akan jangan pernah pergi ke barat. Ya, Tuan Ye, kami benar-benar terpaksa melakukannya, mohon kasihanilah Tuan. Chen Ye menarik kembali pandangannya dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa jika aku tidak membunuhmu. Tetapi jika aku mengetahui apa yang telah kamu lakukan yang melanggar moralitas, aku bersumpah, aku akan menghancurkan roh dan jiwamu. Juga, sekarang Sun Miao dan Fang Zhenye sudah mati, kalian bertujuh akan menghormati Bao Peimin di masa depan, apakah kalian punya pendapat? Tidak. Semuanya terserah Tuan Ye. Para penjaga yang berlutut di tanah tidak berani menarik napas, mereka hanya bisa merespon. Mereka bahkan melirik Chen Tianli dari sudut mata mereka, dan menemukan bahwa pihak lain bahkan tidak berencana untuk melihat mereka. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa Tuan Chen Ye adalah seorang yang abadi. Keberadaan semacam ini diperkirakan kuat di Kunlun. Kuncinya adalah mengapa kekuatan semacam ini menjadi Tuan Chen Ye. Apakah itu untuk Chen Ye sendiri? Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan hal terpenting lainnya, dan bertanya kepada semua orang, apakah kamu tahu di mana Fang Zhenye menyembunyikan ayahku dan Lin Juelong? Semua orang menggelengkan kepala, hanya Fang Zhenye yang harus tahu tentang masalah ini. Mata Chen Ye jatuh pada tubuh yang hampir tak bernyawa dan berdarah. Itu adalah Fang Zhenye. Hanya saja Fang Zhenye saat ini tidak berbeda dengan kematian. Chen Ye memandang Fang Zhenye dengan merendahkan, kamu ingin mati, itu tidak mudah. Detik berikutnya, beberapa jarum perak muncul di tangannya, dan mereka menembak bersamaan. Tidak hanya itu, Chen Ye menjepit jarinya dan memadatkan jimat cahaya ke dalam tubuh Fang Zhenye. Segera, tubuh Fang Zhenye yang berdarah meledak menjadi lampu merah. Semua aura mati di sekitarnya menghilang. Melihat adegan ini, Chen Tianli juga datang, memejamkan mata, merasakannya, dan berkata, Guru, pengetahuan spiritual saya telah menyebar ribuan mil, dan sepertinya saya belum menemukan orang yang Anda cari di Gunung Jiangdao. Mata Chen Ye dingin, dia menatap Fang Zhenye, menunjukkannya, dan kemudian meraung, Fang Zhenye, bangunkan aku. Setelah kata-kata itu jatuh, Fang Zhenye, yang hampir mati, membuka matanya, dan darah menutupi wajahnya, sedikit mengerikan. Ketika dia melihat Chen Ye, jejak kemarahan langsung muncul di matanya. Saya ingin melakukannya, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Basis kultivasi seluruh tubuhnya benar-benar hilang, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Dia tidak berbeda dari mayat. Baru sadar sebentar. Chen Ye, aku tidak butuh belas kasihanmu. Fang Zhenye berkata dengan dingin. Chen Ye bermain dengan jarum perak di tangannya dan berkata, di mana ayahku? Dan di mana Lin Juelong yang terluka? Ketika Fang Zhenye mendengar kalimat ini, dia langsung terpana, dan dia tertawa terbahak-bahak. Chen Ye, bunuh atau tebas apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu ingin tahu keberadaan ayahmu, mimpi. Kamu tidak ingin menemukannya selama sisa hidupmu. Aku ingin kamu mati, dan aku ingin keluargamu tidak bersatu kembali seumur hidup. Juga, aku adalah tetua bangsawan dari aliansi darah. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi darah, dan aliansi darah pasti akan menemukanmu. Pada saat itu, keluargamu semua akan mati. Hahaha, senyum mengerikan bergema. Chen Ye menginjak dada Fang Zhenye. Darah mengalir seperti air mancur. Wajah Fang Zhenye mengerikan, tapi dia menggertakkan giginya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Setelah kata-kata itu jatuh, jarum perak di tangan Chen Ye melesat keluar, dan hawa dingin menyerang tubuh Fang Zhenye. Tampaknya ada ribuan semut yang menggigit tubuhnya, yang membuatnya merasakan sakit. Apa? Bahkan jika Fang Zhenye adalah seorang kultivator, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika aku mati, kamu tidak ingin tahu. Fang Zhenye masih tersenyum liar. Dia akan melihat Chen Ye runtuh. Bagaimana jika itu sangat menyakitkan saat ini? Melihat Fang Zhenye begitu keras kepala, Chen Ye sedikit kesal. Pada saat ini, Chen Tianli mengambil langkah dan berkata dengan ringan, Guru, jika Anda ingin mengetahui sesuatu, tidak ada gunanya menyiksa orang.
Pembangkit tenaga listrik yang nyata dapat menghilangkan beberapa semut dari ingatan mereka. Mendengar kalimat ini, mata Fang Zhenye tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia menatap Chen Tianli. Mungkinkah pria berjubah putih ini menjadi kekuatan di belakang Chen Ye? Dia hanya meliriknya dan merasa sekecil debu. Dia pernah ke Kunlun Su, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik di depannya pasti melebihi kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas yang dia lihat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Sangat salah.